Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utsman bin Affan meriwayatkan hadis ketika Utsman berhenti di sebuah kuburan lalu menangis tersadu-sadu sampai basah janggutnya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Wahai Utsman, ketika disebutkan syurga dan neraka engkau tidak menangis, namun engkau malah menangis ketika berdiri di depan kubur. Mengapa?" Maka Utsman menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling mengerikan dibandingkan alam kubur.'" Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Alam kubur merupakan tempat pertama dari beberapa tempat yang akan dilalui manusia setelah meninggal. Sesuai dengan sabda Rasulullah, apabila selamat di kubur, maka tempat setelahnya akan menjadi lebih mudah. Sebaliknya, jika di alam kubur tidak selamat, maka di setelahnya akan lebih sulit. Ketika diperlihatkan syurga oleh Allah, akan berkata, "Ya Allah, segerakanlah terjadinya kiamat." Sebaliknya dengan orang kafir, ketika diperlihatkan azab pedih yang sudah dipersiapkan Allah, ia akan berkata, "Ya Allah, jangan kau datangkan kiamat." Di alam kubur ada kenikmatan kubur bagi orang mukmin, tapi ia meminta untuk disegerakan hari kiamat karena nikmatnya lebih besar. Sedang orang fajir atau durhaka, karena siksaan di hari kiamat jauh lebih pedih dan menakutkan daripada yang sedang dirasakannya di alam kubur, maka ia meminta tidak disegerakan. Oleh karena itu, jangan lupa kita untuk berdoa memohon agar dijauhkan dari siksa kubur, sebab azab kubur benar adanya. Alam kubur juga penuh dengan kegelapan. Sebuah kisah di masa Rasulullah. Dulu terdapat seorang wanita yang sering membersihkan Masjid Nabawi. Rasulullah merasa kehilangan karena tidak nampak. Lalu para sahabat menyampaikan jika wanita tersebut telah meninggal dunia tadi malam dan telah dikubur di malam itu juga. Para sahabat mengatakan jika ia tidak sampai hati jika harus membangunkan Rasulullah yang sedang istirahat. Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menunjukkan letak kuburannya. Lalu beliau menyolatinya dan bersabda, "Kuburan itu sungguh sangat gelap bagi setiap penghuninya, dan sesungguhnya Allah menerangi bagi mereka dengan salatku tadi." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Ahmad. Hadis tersebut dapat dipetik faedah di dalamnya, yakni keutamaan membersihkan masjid, di mana Rasulullah datang ke kuburannya dan menyolatinya. Kemudian di alam kubur penuh dengan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneranginya jika terdapat orang yang bersedia menyolatinya. Ketika mayit diletakkan di kuburan, maka kubur akan menghimpitnya. Tidak ada seorang pun yang akan dapat menghindarinya, baik orang dewasa maupun anak kecil, baik orang saleh maupun kafir. Semua akan mengalami himpitan kubur. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Dijelaskan bahwa beliau merupakan sahabat Rasulullah yang kematiannya arsy Allah bergetar. Pintu-pintu langit terbuka dan terdapat 70.000 malaikat menyaksikannya. Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergerak. Pintu-pintu langit dibuka dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, tetapi kemudian dibebaskan. Saat pernah terhimpit lalu dibebaskan darinya. Sepantasnya kita takut himpitan ini. Udah gelap, apa kita tidak takut? Maka kita takut dan bertobat pada Allah. Anak-anak pun yang meninggal tidak akan selamat darinya. Anak-anak kecil yang mungkin dia tidak punya dosa tetap akan merasakan himpitan ini. Apabila ada seorang hamba diletakkan di kuburnya, maka datang malaikat dengan penampilan yang menakutkan atau mengerikan." Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila mayat dari kalian diletakkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan kebiru-biruan. Salah satunya bernama Munkar dan Nakir. Keduanya akan bertanya, 'Apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad?' Maka ia akan menjawab sebagaimana di dunia, 'Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.' Kedua malaikat berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan dan dikatakan, 'Tidurlah.' Apabila yang meninggal adalah orang kafir, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, ketika ditanya ia akan menjawab, 'Aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu.' Kedua malaikat berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu.'
dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya. Dalam perjalanan menuju alam kubur, marilah kita memperbanyak amal kebaikan dan istighfar agar dilindungi dari fitnah dan himpitan yang menunggu. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten Islami yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.